Ya, di belakang rumah ini saya menjelaskan kepada teman-teman bagaimana hoax-hoax beredar di dunia peternakan melalui sosial media, teman-teman. Dan hari ini kita akan belajar agar kalian jangan sampai termakan berita-berita hoax dalam pembesaran ayam kampung ini, teman-teman. Terlebih dahulu, ini di sore hari saya akan memberikan makan kepada ayam ini hanya sekitar, ya katakanlah tinggal 20 ekor lagi, teman-teman ya. Karena apa? Sudah memasuki masa panen, karena beratnya sudah 1 kilogram lebih semuanya, teman-teman. Hanya waktu 3 bulan 1 minggu semuanya sudah kita jual, teman-teman. Hanya tersisa sebagian saja, teman-teman. Nah, ini pembelajarannya kepada kalian, teman-teman. Perlu kalian ketahui bagaimana di sosial media yang timbul mengenai penanganan kepada ayam, penanganan kepada pakannya, begitu juga untuk menanggulangi penyakit, teman-teman. Itu mungkin kalian sering melihat video-video dan kalian menerapkannya dalam peternakan kalian. Yang membahayakan, teman-teman, jikalau kalian tidak mengetahui sesuatu, itu coba kalian buat rekomendasi ataupun buat video pembanding. Di tempat saya ini sering sekali saya jelaskan mengenai penanganan kalau sudah terjadi kepada masalah kepada ayam kita ini. Kalian tumpahkan saja di kolom komentar. Contoh hal yang simple yang saya temukan di sosial media, yaitu aplikasi merah ya, YouTube. Tapi saya tidak usah sebut nama channelnya, tetapi menjadi pembelajaran kepada kalian. Satu, yang sering sekali dialami oleh ayam ini adalah matanya berlendir ataupun berair. Begitu juga bisa sembam dan merah, teman-teman. Itu saya lihat banyak di YouTube menggunakan, ada diolesin pakai bawang putih. Ada juga yang seperti kunyit, berupaya untuk antioksidan ataupun menghambat bakteri ya. Tetapi yang perlu kalian sadari, teman-teman, bahan-bahan seperti itu, kalau sifatnya herbal seperti itu, artinya dari bahan alami ya, itu bisa dikonsumsi hanya ke mulutnya saja. Tetapi kalau sempat digunakan ke bagian mata, itu sensitif, teman-teman. Itu sangat panas sekali dan bisa mengalami kebutaan. Kalau sudah nanti mengalami infeksi, badan ayam ini akan menjadi panas, teman-teman. Ini saya contohkan kepada kalian, ayam ini buta sebelah kirinya dan sebelah kanannya normal, teman-teman. Sebelah kanannya masih terselamatkan. Dulu peristiwa ayam ini keduanya itu adalah merah sembam dan parah sekali. Ini sampai bengkak seperti itu. Kalau kalian lihat di video sebelumnya ayam yang ini, kalian pasti mengenali ini karena sudah ada videonya yang saya sampaikan mengenai ayam yang ini. Ini terjadi kebutaan ataupun terjadi iritasi kemarin karena dia faktor besarnya itu karena mereka ceker-ceker ataupun kepatok sama kawannya. Bisa juga terkena virus kepada bagian kelopak matanya, teman-teman. Biasanya itu terhirup dari udara, jadi mengakibatkan masuknya virus itu melalui saraf mata mereka karena berdekatan, teman-teman. Kalian perhatikan saja nanti kalau tempat hidung ayam ini itu hampir berdekatan semua. Bagian pencernaan, bagian untuk masuk ke sarafnya, bagian untuk pernapasan itu berdekatan semua. Makanya yang terserang itu kemungkinan besarnya hidungnya berlendir ataupun matanya merah. Dan ini kemarin saya buat penerapannya menggunakan daun sirih. Itu direbus dan disemprotkan ke kiri kanan. Berikut juga saya berikan pil teramizin. Kalian bisa beli nanti di pakan ternak. Itu harganya sangat murah sekali. 50 kaplet itu bisa disimpan. Itu harganya hanya 10 ribuan saja, teman-teman. Makanya itu di stok untuk peternak ayam kampung apabila terjadi kendala-kendala seperti ayam ini hidungnya berair, matanya sembam ataupun tidak nafsu makan, itu memperbaiki dari dalam. Nah, yang hoaxnya mungkin kalian jumpai di dalam sosial media itu banyak sekali beredar mengoleskan apa segala macam ke bagian matanya. Itu menyebabkan iritasi, teman-teman. Dan itu badan ayam ini akan besoknya akan panas karena mereka tidak mampu ataupun tidak kuat menahan iritasi itu. Yang paling fatalnya lagi, keesokan harinya bisa mati. Makanya ayamnya itu bisa mati mendadak. Kalian jangan heran kalau dengan kondisi seperti itu. Makanya penerapan-penerapan yang kalian lihat di sosial media, alangkah baiknya buatlah video pembanding. Apalagi kalian yang sudah subscribe channel ini, silahkan lihat kalau ada kendala seperti ini. Atau lebih bagus lagi, tanyakan di kolom komentar, teman-teman. Atau ada ayam yang tidak nafsunya makannya kurang, atau seperti ini kemarin temboloknya gede banget ini. Ini ada videonya, kalian bisa cek di video sebelumnya. Sudah normal kembali. Penerapannya saya buat pakai minyak. Saya masukkan ke dalam mulutnya, minyak makan ataupun minyak alun. Lalu saya berikan teramizin. Lalu saya puasakan 1 kali 24 jam.
Makanya penyumbatan yang ada di bagian pencernaan, saluran pencernaannya itu sudah mulai terbuka dan sudah normal kembali. Nah, penanganan-penanganan seperti itu saya berikan kepada kalian agar jangan sampai kalian itu merugi, teman-teman. Tujuan kita untuk peternak ayam kampung ini adalah untuk mendapatkan hasil. Hasilnya itu apa? Ya kita bisa menjualnya dengan keuntungan yang lumayan besar ya. Karena perkiraannya dari pengalaman saya, untuk satu ekor ayam ini kan saya beli usianya 3 minggu sampai ke 1 bulan, itu saya beli 15.000 per ekor. Ada campuran jopernya juga sedikit, tetapi tidak asli joper. Nah, jadi kondisinya itu bisa menghasilkan pada saat panen 3 bulan ke depan itu mereka saya jual seharga 60.000 karena beratnya nanti 1 kilo 2 on. Di tempat saya ini 50.000 per kilogram, teman-teman. Paling kecil nanti yang saya jual itu 1 kilo 2 on. Jadi kalau dikalikan ya per ekor ratakan sajalah 60.000. Artinya modal 15.000. Lalu untuk biaya pembesaran mereka dari usia saya pelihara dari 3 minggu sampai 3 bulan 1 minggu, itu saya mengeluarkan biaya untuk per ekornya itu sekitar 15.000 saja. Karena saya menggunakan pakan alternatif. Jadi keuntungannya itu bisa 30.000 per ekor, bahkan bisa 35.000 per ekor. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti itu saya bagikan kepada kalian agar kalian jangan sampai termakan hoax yang ada di dunia sosial media. Apalagi kalian misalnya mengalami lumpuhnya ayam ataupun ayam ini tidak bisa berdiri. Nah, itu sudah ada penanganan-penanganannya walaupun dengan kondisinya nanti waktu akan lama ya. Artinya tidak bisa langsung instan. Itu sekitar 2 minggu atau pemulihannya bisa 3 minggu, bertahap dia teman-teman kalau sudah masuk dalam masa kelumpuhan ya. Tetapi kalau virus-virus, bagaimana kita untuk mengantisipasinya? Terlebih dahulu kandangnya itu harus diperhatikan. Kunci utamanya adalah kandang, teman-teman. Pastikan kandangnya itu terhindar dari gas amoniak. Gas amoniak itu terdapat dari mana? Dari kotorannya sendiri. Ini kalian bisa lihat sendiri nih. Kenapa kotorannya ini tidak terlalu basah ya? Karena kita menggunakan jamu di dalam peternakan jari pelawi ini, teman-teman. Jadi jamunya itu juga sudah saya sampaikan kepada teman-teman di video-video sebelumnya. Pembuatan itu sangat gampang sekali. Ngapain kalian beli-beli di pakan-pakan ternak menggunakan suplemen apa segala macam. Itu jamunya paling kasih ya teman-teman. Saya sudah beberapa periode ya. Artinya sudah bertahun-tahun menggunakan jamu itu dan ayam ini tak aman-aman saja. Kondisi di tempat saya ini bukan selalu panas teman-teman. Apalagi kalau belakangan hari ini cuacanya mendung terus tuh. Wah, tuh mendung gelap sekali. Ini beberapa hari ini hujan panas. Tetapi kondisi ketahanan tubuh ayam ini sudah saya bangun menggunakan jamu itu. Nah, kalau ada kendala-kendala dari teman-teman di tempat kalian seperti apa, itu kalian bisa tanyakan di kolom komentar teman-teman. Nanti untuk masa DOC, anak ayam saya ini mau masuk sekitar ya 100 ekor dulu ya. Itu karena kandangnya sudah saya kosongkan, sudah saya sterilkan, sudah saya berikan juga alas kandangnya itu serbuk kayu. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan untuk pensterilan kandang ini teman-teman. Karena seminggu lagi akan masuk 100 ekor. Kandangnya tidak terlalu besar, hanya 2 kali 2 meter saja, tetapi 100 ekor saya masukkan di sini. Kandangnya terbuka sekitar 45% saja. Ada jaring kiri kanan dan saya tutup pakai tirai. Kalau hujan dan begitu juga kalau malam. Nah, kita kembali lagi kemari. Ada nanti metode-metode yang saya buat di awal langkahnya itu, bagaimana usia ayam 3 minggu itu, bagaimana kita pemangkasan bulu, pemotongan paruh ujung, seperti motong kuku. Kalau kalian perhatikan di ujung ini ada nanti bagian yang sangat lancip sekali. Itulah yang menghambat untuk mereka itu makan tidak terlalu lahap teman-teman. Artinya pada saat mereka dipatok-patok itu dapatnya hanya kecil saja, hanya sedikit saja. Kita bisa mengantisipasi pada saat kecil, ujungnya itu seperti kuku saja. Nanti kita potong pakai penjepit kuku ya. Kita potong lalu kita pangkas bagian sayapnya agar fokusnya untuk dari 3 minggu itu sampai proses ya katakanlah 2 minggu ke depan, fokus pembesarannya itu kepada organ tubuhnya, organ bagian dalamnya. Kita mengharapkan itu. Kita cor dulu organ bagian dalamnya, bagaimana supaya tumbuh pesat, supaya berkembangnya itu besar. Barulah nanti kalau sudah mereka masuk usia 2 bulan, sudah saya pelihara sekitar 1 bulan 1 minggu, barulah teknik untuk pembesaran secara brutal kita buat menggunakan pakan alternatif, ataupun lagi nanti saya berikan juga karbohidratnya kita tinggikan lagi. Karena sementara itu proteinnya saja yang kita tinggikan kalau masih masa usia 3 minggu. Tetapi kalau sudah mereka nanti memasuki usia 2 bulan, kita tinggikan karbohidratnya. Seperti apa nanti penjelasannya kita akan praktekkan di video-video selanjutnya teman-teman. Ini saya baru ceritakan mengenai hujan. Ini sudah hujan di tempat saya ini. Sudah mulai turun ya tetesan-tetesannya. Tapi kondisi ayam ini ya tetap hangat karena apa? Kita menggunakan jamu. Jamunya juga dicampur ke pakannya, ini bukan setiap hari, hanya 4 hari sekali. Kalian cek saja di video-video sebelumnya. Kalian harus aktif teman-teman. Saya upload setiap hari, setiap jam 8 malam untuk mengedukasi ataupun berbagi pengalaman yang sudah saya lalui. Ini pakan alternatif. Mungkin kalian sudah bosan mendengar pakan alternatif ini yang membuat efisien pemberian pakan kepada mereka agar biaya tidak dikeluarkan terlalu besar ya teman-teman ya. Ini 50% gratisan karena bahannya dari batang pisang.
Makanya saya rekomendasikan menggunakan mesin pencacah, teman-teman. Itu harganya sangat murah sekali, saya bandingkan juga dengan toko-toko lain, itu harganya sangat murah di toko itu, makanya saya beli di situ. Di mana saya belinya? Coba kalian lihat di deskripsi video ini, kalian klik saja linknya di situ, nanti akan langsung diarahkan ke tokonya. Itu bukan toko saya, teman-teman, tapi saya belinya di toko itu. Sudah hampir setahun saya pakai, tidak pernah rusak. Nah, itulah makanya saya membuat video-video seperti ini bukan merugikan kalian, bahkan untuk membuat kalian semakin untung. Nah, ada kendala apapun itu silahkan tanyakan melalui komentar. Bagaimana pendapat kalian, bagaimana hal-hal yang kalian alami dalam perkembangan ayam kampung ini, silahkan tumpahkan saja di kolom komentar. Jangan lupa dukungannya juga, teman-teman. Berikan like-nya pada video ini. Secara sistem statistik YouTube itu akan terbagi secara otomatis. Berikan juga aktif di dalam komentar. Kita bangun komunitas yang positif untuk berbagi ataupun mengedukasi ilmu-ilmu di dalam dunia peternakan, khususnya ayam kampung. Akhir kata saya ucapkan salam kasih dari Jari Pawi.